뭘 봐. 자, 자. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check In Hanyang. Ya, makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Setelah mereka berempat kepergok sama Madam, di sini Hong Duksu secara tiba-tiba mencoba untuk berbicara dan juga berkomunikasi kepada Madam. Katanya dia lagi nyari-nyari Madam kan, tapi mentor mereka menilai bahwa itu adalah hal yang kurang sopan karena mereka nggak boleh sembarangan berbicara dengan Madam. Setelah itu mereka langsung disuruh untuk pergi berbaris bergabung bersama teman-teman mereka. Nah, di sini mereka itu langsung kena hukuman dan juga pengurangan poin seperti yang dikatakan sama mentor mereka tadi. Dan mereka dibuat di barisan yang paling belakang. Dan selama mereka baris nggak boleh ada suara, bahkan batuk, bahkan suara nafas itu juga nggak boleh terdengar. Kalau misalkan terdengar, maka mereka bakal mengalami pengurangan poin. 하은아, 무서워? Jadi harus benar-benar melakukan sikap sempurna tanpa mengeluarkan suara apapun, itu pokoknya nggak boleh. Seperti yang dikatakan sama mentor mereka tadi. Nah, ternyata sebenarnya ada 30 sertifikat merah yang harusnya terseleksi. Cuma ada 2 orang yang kata Madam kepada Pak Chon itu yang gak datang. Jadi pesertanya cuma 28 orang. Nah, terus dia ngebahas sama Pak Chon mengenai Lee Eun Ho dan juga Jun Hwa yang berada dalam satu angkatan pemagang yang sama. Bahkan rencana Pak Chon untuk menaikkan Lee Eun Ho sebagai putra mahkota ataupun raja selanjutnya. Dan bakal berdampingan dengan anaknya dia, Chun Jun Hwa. 전외 시설을 둘러볼 것이다. Sementara itu, para pemagang setelahnya langsung diajak untuk berkeliling-keliling ke beberapa tempat yang ada di Yeonjungru. Pertama adalah Chin Yong-rae. Mereka dibawa ke aula Yeonhwa, di mana di aula itu adalah tempat menyediakan makanan-makanan dan juga minuman yang enak dan juga mewah-mewah, pokoknya ala-ala kerajaan. Lalu mereka ke aula yang selanjutnya, di mana di aula ini tempat diadakan acara pernikahan ala-ala kerajaan, cuma udah dikasih sedikit sentuhan yang berbeda, udah ada ala-ala Eropanya. Dan di aula selanjutnya mereka itu diperkenalkan tempat aula perempuan-perempuan untuk merias diri mereka. Dan aula terakhir adalah aula Gohwa, tempat mereka belajar sekarang. Terus mereka juga diperkenalkan ada 3 tipe kamar di sana. Yang pertama adalah kamar standar, itu untuk orang-orang yang hanya sekedar singgah aja ataupun orang-orang biasa. Kemudian kamar kedua itu tipe untuk pedagang-pedagang ataupun saudagar-saudagar. Dan tipe ketiga adalah untuk orang-orang yang memiliki kelas atas ataupun para bangsawan gitulah. Dan itu kayaknya tipe suite room untuk zaman sekarang. Dan di tipe itulah mereka bisa berperan sebagai ala raja-rajaan ataupun ratu-ratuan. 영모찌는 3대를 멸절해 다스림을 모르는가? Mendengar hal itu, Eun-ho nggak terima dan dia protes mengenai mereka bisa berperan sebagai raja-rajaan dan juga ratu-ratuan. Terus mentor mereka bilang bahwa ya itu kan hanya di Yeonjungru aja, bukan kayak yang asli gitu loh. Dan karena hal itu jadinya Eun-ho mendapati pengurangan poin lagi. Nah, di sini juga kayaknya mereka bakal ada musuh nih, di mana anak-anak yang merasa bahwa mereka itu superior. Dan setelah pembagian kamar, karena mereka memiliki banyak poin yang diminusin dan mereka peringkat terbawah, akhirnya mereka mendapatkan kamar yang tipe standar. Kebetulan mereka berempat satu kelompok, Eun-ho, Duksu, Junhwa dan juga Sura. Ya mau nggak mau mereka harus menjalaninya. Dan sebelumnya mereka itu harus menjahit nomor mereka di baju mereka. Mereka semua bisa menjahit kecuali Lee Eun-ho, karena kan dia memang pangeran yang nggak pernah diajarin untuk menjahit. Dan gak lupa juga mereka saling berkenalan karena mereka itu kan sudah berada dalam satu kamar yang sama. Tapi Surah menegaskan sama mereka bahwa dia itu pengen menaikkan statusnya agar bisa berpisah dari mereka, karena dia nggak mau di status paling bawah bersama dengan mereka. Dan ketika mereka mau mandi, Dukso nggak mungkin ikut dong. Dia langsung pura-pura pergi dari sana biar nggak ketahuan sama mereka. Terus Madam itu menyajikan minuman untuk para tamu di sana. Dan salah satunya tamu yang datang adalah Menteri Perang. Jadi mereka itu menyajikan arak ginseng yang rasanya itu enak dan juga sering banget dikonsumsi sama raja.
Ketika Madam lagi menuangkan arak itu ke gelasnya, Pak Menteri dia melihat bahwa si Madam memiliki tato kupu-kupu di tangannya. Dan di sini dia langsung disindir sama Menteri Perang untuk mengatakan kepada Pak Chon untuk jangan mencegat emas batangannya yang harusnya ditujukan sama dia. Mungkin Pak Menteri Perang dan juga Pak Chon ada di kubu yang berbeda. Terus salah satu tamu di sana memperlakukan Madam itu dengan kurang baik. Jadi dia bilang kenapa kamu nggak jadi pengelola tempat rumah bordir aja. Nah di sini Madam cuma diem aja dan disindir lagi sama Pak Menteri sambil bilang bahwa ya asal usul yang hina emang nggak bisa ditutup-tutupin. Berarti itu membuktikan bahwa kayaknya Madam memang berasal dari sana. Dan mungkin Pak Chon menyelamatkan dia, makanya dia itu hormat dan juga setia sama Pak Chon. Makanya dia juga bisa sekarang menjadi salah satu orang penting di penginapan ini. Sementara itu Lee Eun-ho mencoba memanggil pengawalnya dengan cara bersiul. Jadi tujuan pengawalnya bersiul dan juga Eun-ho itu sebagai kode bagi mereka kalau misalkan saling membutuhkan. Nah Eun-ho bilang sama pengawalnya bahwa dia itu sempat melihat kunci yang dikatakan sama ayahnya. Terus dia tunjukin fotonya dan dia harus periksa sekali lagi. Dan selain itu Eun-ho juga meminta bantuan sama pengawalnya untuk ngejahitin label di bajunya dia sebagai tanda bahwa dia itu peserta magang di sana. Aduh. Dan tujuan Eun-ho untuk ngecek kembali kunci tersebut karena dia pengen memastikan apakah kunci yang dia lihat itu betul atau tidak. Karena kan kata ayahnya yang punya kunci itu adalah Pak Chon, tapi yang dia lihat yang bawa itu adalah orang lain. Terus kan Duksu secara diam-diam pergilah ke aulanya Madam. Jadi dia lihat untuk memastikan letak aula Madam. Tapi karena para pengawal di sana melihat Duksu, akhirnya dia kabur dan pergilah ke tempat khusus wanita yang terciduk dia sama Eun-ho. Dia lihat Duksu itu manjat dan dia juga bingung itu kan tempat khusus wanita. Kenapa Duksu bisa masuk ke sana? Lalu dia lihat Duksu, dia ikutin karena Eun-ho juga ikutan manjat dan ternyata Duksu itu mau membersihkan dirinya karena dia itu berkeringat. Karena kan yang lainnya tadi mandi, dia itu nggak bisa. Terus tiba-tiba aja ketika Duksu asik mandi, datanglah para pengawal-pengawal wanita. Untung aja Eun-ho gercep dan juga menyelamatkan Duksu. Kalau enggak mereka berdua itu bisa ketahuan, khususnya si Duksu. Nah ketika mereka lagi ngobrol, Eun-ho itu kena bunga hidungnya sehingga dia mau bersin. Lalu dihalangilah sama Duksu karena kalau misalkan dia bersin, mereka berdua bisa keciduk dan juga bakal kena hukuman. Untung aja mereka berhasil keluar dari sana dengan aman dan Duksu bilang dia cuma mandi doang dan mereka harus saling menjaga rahasia karena mereka berdua sama-sama memanjat tembok tersebut. Tapi Eun-ho masih penasaran siapa sebenarnya sosok Hong Duksu ini. Kenapa dia memiliki kunci yang seharusnya itu rahasia banget. Dan Duksu juga harus berhati-hati dan juga waspada agar orang lain gak tahu siapa identitas dia sebenarnya. Dan pada malam itu pengawal kerajaan menemukan sesuatu yang janggal ketika mereka lagi berjaga. Ya, mereka menemukan seseorang yang sudah tidak bernyawa sambil memegang kartu merah dari Yong Chunru. Dan mereka juga menemukan pedang di sana yang merupakan pedang dari kerajaan. Orang tua dari si Mas Gomoy nggak terima dan meminta kepada pihak biro kepolisian untuk segera menyelidiki dan juga menangkap pelakunya. Menurut ibunya, pemilik pedang itu adalah pelaku yang sudah mengakhiri nyawa anaknya. Sementara itu, para pemagang di Yong Chunru sedang menikmati makanan mereka. Nah, lagi dan lagi orang-orang yang menganggap bahwa mereka itu kasta tertinggi mengejek kelompoknya Lee Eun-ho dan juga kawan-kawannya. Jadi mereka itu selalu merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kasta tertinggi sehingga mereka ditempatkan di kamar yang lebih bagus dibandingkan kelompoknya Eun-ho. Dan karena udah gedek banget dengan kalimat-kalimat mereka, Hong Duksu bilang, ya udah tunjukin aja kemampuan kalian, jangan cuma asal ngomong aja. Sampai-sampai Duksu itu berdiri karena emosi jiwa. Tapi untung dia ditenangin sama Chun Jun Hwa dan juga yang lainnya. Setelah itu mereka dikumpulkan dan mereka diperkenalkan dengan 3 departemen utama di Yong Chunru. Yang pertama adalah penanggung jawab untuk semua makanan. Jadi dia itu adalah kepala departemen khusus untuk makan makanan dan juga minum-minuman gitulah. Kemudian departemen kedua adalah departemen manajemen, di mana dia maunya orang-orang yang harus kuat bersama dia, lebih ke kayak penjagaan gitu. Nah kemudian departemen yang ketiga adalah departemen keramahan. Jadi dia pengennya adalah orang-orang yang good looking dan dia langsung tertarik kepada Lee Eun-ho. Langsung diincar tuh dia. Terus kan Madam melaporkan kepada Pak Chon bahwa biro kepolisian datang ke tempat mereka dan melaporkan bahwa salah satu sertifikat mereka sudah berada dalam hal yang menyulitkan mereka.
karena terlibat kasus penghilangan nyawa, sehingga Pak Chon bilang udah mereka harus segera menangkap siapakah pelakunya. Terus kan kalian ingat nggak si ibu-ibu ini yang menyerbot antrian waktu itu? Ternyata dia adalah istri dari Menteri Perang. Dan ternyata anak mereka adalah istri muda ataupun selir dari raja, dan dia punya anak cowok, dan Menteri Perang berniat untuk membuat si pangeran muda ini untuk menjadi raja penerus ataupun perhampa kota yang akhirnya nanti menjadi raja, dan mereka harus menyingkirkan Pangeran Lee Eun-ho. Itulah tujuan dari si Menteri Perang ini. Makanya dia bertolak belakang dengan Pak Chon yang pengennya Lee Eun-ho inilah yang menjadi raja. Tapi raja yang sekarang juga kurang suka sama Pak Chon karena dia taunya biar bisa mengendalikan keluarga kerajaan. Para pemagang di Yongchunru akhirnya melakukan pelatihan lagi nih untuk fisik mereka. Semuanya berlatih dengan keras, tapi untuk pelatihan kali itu pelatihan membungkuk yang membuat Chun Jun-hwa itu enggak sanggup sehingga dia hampir aja pingsan karena badannya kesakitan. Nah, setelah itu mereka disuruh juga untuk menghafalkan seluruh buku yang cukup tebal dari halaman 1 hingga terakhir. Nah, ketika itu mereka dihampirin lagi sama bocil-bocil yang ngerasa bahwa mereka itu dari kalangan atas. Padahal mereka nggak tahu Eun-ho dan juga Jun-hwa itu adalah dari keluarga yang lumayan, apalagi Eun-ho kan dari kerajaan. Dan karena saking songongnya, akhirnya Eun-ho bilang, ya udah bagaimana kalau misalkan mereka melakukan taruhan aja. Jadi bagi siapa yang kalah mereka harus berada di penginapan yang standar, dan kalau menang ya di penginapan yang lebih bagus lah dari mereka, ya kan. Nah tapi yang lawannya Eun-ho bilang bahwa mereka itu nggak setuju karena kan mereka kalau kalah yang rugi dong. Kalau misalkan Eun-ho kalah ya mereka nggak rugi-rugi banget. Eun-ho bilang ya udah kalau misalkan mereka kalah mereka harus keluar dari tempat ini. Karena sudah membuat perjanjian seperti itu, akhirnya Eun-ho dan juga yang lainnya berlatih pada malam itu. By the way, latihan mereka itu permainannya tentang melemparkan dadu. Jadi mereka harus mendapatkan angka yang sama untuk bisa menang. Karena Duksu adalah ahli dalam hal ini, jadi dia mengajarin mereka bagaimana caranya untuk melemparkan dadu biar selalu keluar angka kembar. Awalnya mereka nggak percaya, tapi setelah melihat beberapa kali kemampuannya Duksu, akhirnya mereka mau belajar agar mereka bisa menang untuk melakukan permainannya. Kalau nggak, ya mereka harus keluar dari situ, ya kan? Walaupun sebenarnya Eun-ho tuh masih ya kayak kurang banget lah untuk melakukan permainan ini. By the way, Madam memanggil 3 kepala departemen dan mengatakan bahwa ada masalah yang mereka temukan, terutama di surat ataupun sertifikat merah yang dibuat sama departemen makanan. Jadi dia bilang bahwa dia tahu betul karena dia ngebuat, jadi dia tahu mana yang palsu. By the way, Eun-ho dan juga yang lainnya bersiap untuk melawan lawan mereka, dan mereka pun langsung yakin banget bahwa mereka bakal menang. Tapi ternyata setelah beberapa putaran permainan mereka itu masih dalam keadaan seri. Nah karena hal itu Eun-ho memiliki sebuah ide nih, bagaimana kalau misalkan mereka itu membuka pakaian mereka agar tidak ada yang curang. Nah itu tujuan Eun-ho biar dia bisa melihat dan juga memastikan kunci yang ada di bajunya Duksu. Jadi dia membuat alasan seperti itu. Nah awalnya mereka itu nggak setuju, tapi setelah dipaksa akhirnya mereka setuju untuk membuka baju mereka. Tapi tidak dengan Duksu. Dia itu nggak mau ngebuka bajunya karena kalau misalkan dia buka mereka bakal tahu kalau dia adalah perempuan. Sementara itu di tempatnya Madam dan juga kepala-kepala departemen, mereka langsung mengumpulkan semua surat dan sertifikat merah untuk mengetahui mana yang palsu. Kata Pak Makanan, jika sertifikat merah diberi madu, maka semut-semut bakal pergi ke sana. Nah, ternyata setelah mereka lihat, ya, sertifikat merah yang palsu adalah miliknya Hong Duksu, si nomor 30. Nah, mereka langsung pergilah ke tempatnya Hong Duksu dan juga yang lainnya. Sementara di tempatnya Duksu, mereka itu masih berdebat mengenai Duksu nggak mau buka baju, dan dia pun langsung lari pergi keluar. Dan ketika mereka sampai keluar, di sana sudah ada Madam dan juga kepala-kepala departemen. Nah, di sini Duksu bakal diciduk karena dia sudah dituduh sebagai orang yang sudah ngekill si paman gemoy tadi. Kira-kira apakah yang terjadi sama Duksu ya? By the way, ada sebuah plot twist nih. Ternyata Duksu dan juga Madam itu udah kenal dari dulu. Dulunya mereka itu akrab, dan si Madam lah yang mengajarin Duksu untuk melakukan permainan dadu biar bisa selalu keluar angka kembar. Jadi dulunya
Majikannya si Madam adalah ayahnya Hong Duksu. Nah, dulunya kan mereka sedekat ini. Cuma nggak tahu apakah ada masalah, kenapa tiba-tiba si Madam berpihak kepada Pak Cheon. Dan mungkin nantinya bakal diceritakan apa penyebab Madam melakukan itu. Atau dia hanya berpura-pura untuk sebuah tujuan yang lain. Kita nggak tahu dan juga semoga nanti bakal diceritain ya teman-teman. Oke, gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.